Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online GBI Philadelphia. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita simak beberapa info kegiatan gereja kita. Bersama saya Sania, inilah Blessing News. Tim Philadelphia Peduli Makassar berbagi kasih dengan menyalurkan sumbangan berupa paket beras, mie instan, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Bagi saudara yang rindu terlibat dalam gerakan Philadelphia Peduli, dapat menghubungi Bapak Jeff Limpo di nomor 0811 413 457 atau Bapak Rudi Tankoma di nomor 0811 442 950. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari setiap pihak yang telah bergabung dan mengambil bagian dalam kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. STT Blessing Indonesia Makassar menerima pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2020-2021. Pendaftaran dibuka untuk mahasiswa S1 reguler dan S1 eksekutif, serta S2 untuk kuliah malam. Tersedia beasiswa dan harga khusus bagi pendaftar tahun ini. Untuk informasi, dapat menghubungi Ibu Yuli Peanto di nomor 081 342 106 789. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk terlibat dalam gerakan 90 hari pujian penyembahan, bersyafaat, dan bersyukur kepada Tuhan yang diadakan 24 jam. Saudara dapat mengambil waktu 30 menit sampai dengan 1 jam setiap hari, mulai hari Senin tanggal 20 Juli sampai tanggal 17 Oktober 2020 di rumah masing-masing. Pasti ada kemenangan bagi kita umatnya yang hidup dalam pujian dan penyembahan. Untuk anak-anak Star Kids, jangan lupa mengikuti ibadah online Star Kids Ayomi Philadelphia setiap hari Sabtu jam 3 sore melalui channel YouTube Star Kids Ayomi Philadelphia. Bagi saudara yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Bank BCA Cabang Makassar atas nama GBI Philadelphia untuk persembahan mingguan operasional umum dan misi di nomor 025 068 1038, untuk perpuluhan di nomor 025 068 0988, dan untuk pembangunan di nomor 025 068 0996. Berilah dengan penuh sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Untuk info selengkapnya mengenai gereja kita, dapat saudara lihat di official account @GBI Philadelphia Blessing Family. Kami rindu jemaat Tuhan tetap terhubung dan terkoneksi melalui sosial media gereja kita. Sekian Blessing News kali ini, dan saatnya saya Sania mohon undur diri dari hadapan saudara. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini. Mari kita bawa kehidupan kita untuk menyembah Tuhan saat ini. Dengan sepenuh hati kita memuliakan Dia, Raja atas segala Raja. Ada amin? Terpujilah nama Tuhan. Tundukkan kepala setiap kita dan kita akan berdoa memulai ibadah kita saat ini.
Kami bersyukur kepadamu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, atas segala kasih dan anugerah-Mu sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan biarlah saat ini kami datang kepadamu membawa ucapan syukur kami lewat pujian penyembahan kami memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, sampai selama-lamanya hadirat-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari datang pada Tuhan saat ini. Tinggikan Dia. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Yesus Tuhan, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan Dia, Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku
dengan segenap hatimu. Tinggikan Dia. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam terang terlarang. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam terang terlarang selamanya. Mari angkat penyembahan kita kepada Tuhan saat ini. Ditinggikanlah nama-Mu, Yesus Tuhan, sampai selama-lamanya. Allah yang berkuasa, angkat suaramu, puji Dia, muliakan Dia, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Anak domba Allah, haleluya, terpujilah. Mari di dalam segala kemuliaan Tuhan, kami mau meninggikan-Mu, Yesus. Sama-sama angkat suara kita. Haleluya, haleluya, bagi anak domba yang duduk di takhta. Haleluya, haleluya, bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Sejenak Bapak Ibu bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Bagi anak domba yang duduk di takhta. Angkat tangan kita. Haleluya, haleluya, bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya.
segala pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada amin. Pandang kiri kanan Bapak Ibu Saudara, kasih senyum yang terbaik. Mari datang pada Tuhan dengan sukacita, sorak kemuliaan. Yesus, kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa bersama-sama. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 puji Dia. Yesus, kau kekuatan. Yesus, kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Kaulah sumber kuatku. Amin. Lembah yang telah ku lewati, sebab Engkau sertaku. Haleluya. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa. Mari sama-sama angkat tangan kita. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Mari angkat tangan saudara, Namamu berkuasa, tinggikan Dia. surga bumi Yesus Kristus Tuhan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi. Ku angkat tanganku, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Haleluya. Mari terus bertepuk tangan bagi Tuhan. Sebab jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Dia menjadikan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya.
Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Serukan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Yesus sumber kekuatan kita. Sekali lagi puji Dia. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Nyatakan dengan imanmu. Dari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari sambil bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Yes. Nyatakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, tetap di dalam hadirat Tuhan. Terus taruh iman kita di dalam Tuhan sampai saat ini. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, satu hal yang Tuhan minta, agar kita mau terus percaya kepada Dia, sampai mujizat itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sama-sama nyanyi. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah.
dan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, tidak peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, tidak peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, tidak peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, tidak peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan sehingga kita bisa berada sampai hari ini. Kita percaya pula Tuhan, semua ini karena anugerah Tuhan sehingga kita bisa mengikuti ibadah online Philadelphia Blessing Family. Hari ini saya percaya firman Tuhan akan memberkati hidup saudara semuanya. Mari kita satukan hati kita semua sebelum kita dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang indah, untuk hari yang luar biasa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sangat peduli atas hidup kami. Engkau sangat mengerti akan kondisi keadaan kami. Terima kasih Tuhan karena kami menyadari bagi-Mu Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Ketika kami percaya, itu pasti bisa terjadi juga dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, diberkati semua umat-Mu pada hari ini akan dengar firman-Mu Tuhan. Biar firman hari ini menjadi rema kekuatan bagi umat-Mu. Dan hamba percaya firman ini yang sanggup mengubahkan, sanggup memulihkan hidup kami semua. Diberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Yang percaya dan mengasihi Tuhan, siap diberkati Tuhan. Mari katakan sama-sama, amin. Saudara sekalian, hari ini saya ingin berbagi sharing firman Tuhan dengan judul Kemerdekaan yang Sejati. Mari kita lihat sama-sama dalam Roma 6 ayat yang ke-18. Firman Tuhan katakan demikian, kamu telah dimerdekakan dari dosa
dan menjadi hamba kebenaran. Kita lanjut dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan demikian saudara sekalian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara sekalian, di tiap bulan Agustus terdapat beberapa negara yang merayakan hari kemerdekaannya. Termasuk bangsa kita Indonesia yang tercinta ini, di setiap tanggal 17 Agustus kita merayakan hari kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, maka Indonesia mengalami kemerdekaan, saudara sekalian. Saudara sekalian, kemerdekaan adalah saat di mana sebuah negara meraih hak kendali penuh atas seluruh wilayah bagian negaranya, atau boleh katakan menjadi negara yang berdaulat. Kemerdekaan adalah juga saat di mana seseorang mendapatkan hak untuk mengendalikan dirinya sendiri tanpa campur tangan orang lain atau tidak bergantung pada orang lain, saudara sekalian. Saudara sekalian, apa yang saya mau sampaikan, itulah gambaran kehidupan kita orang percaya. Pada waktu kita percaya pada Tuhan Yesus, maka sebenarnya hidup kita sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan, saudara sekalian. Dari apa? Dari kutuk dosa, dari hukuman dosa, dari kehidupan yang hancur. Tuhan angkat hidup kita, bahkan dari hidup kita yang sia-sia, Tuhan mengubahkan menjadi hidup yang berarti, saudara sekalian. Namun sayang, ada banyak anak Tuhan yang masih terikat dalam dikuasai oleh karakter yang jelek dan bahkan nafsu-nafsu yang jahat, saudara sekalian. Ada juga anak Tuhan yang masih hidup dalam kesia-siaan. Hari ini Tuhan rindu kita semua mengalami apa yang namanya kemerdekaan yang sejati dalam hidup mereka, saudara sekalian. Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan yang sejati? Hari ini saya akan bahas ada beberapa poin kemerdekaan yang sejati, saudara sekalian. Kemerdekaan yang sejati yang pertama adalah engkau bebas dari hukuman dan kuasa dosa. Kalau kita baca Roma 8 ayat 1, firman Tuhan bilang begini, saudara. Luar biasa ayat ini. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saya percaya ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka hidup kita secara pribadi, maka status kita bisa menjadi berubah. Dari orang berdosa, Tuhan ubahkan menjadi orang yang dibenarkan. Dari orang yang menjadi budak dosa, tapi Tuhan bisa ubahkan menjadi anak-anak Allah yang berhak menerima janji-janji Tuhan dalam hidup mereka, saudara sekalian. Istilah teologinya biasa dikatakan kita mengalami yang namanya justification, atau kita mengalami pembenaran, saudara sekalian. Kepastian keselamatan itu menjadi milik kita. Tidak ada keraguan lagi, saudara sekalian. Dan saya percaya salib Kristus itu berbicara tentang restitusi atau perubahan. Dari hidup kita yang berdosa, Tuhan ubahkan hidup yang dibenarkan. Dari hidup kita yang hina, Tuhan angkat hidup kita menjadi mulia. Dari hidup yang menjadi budak dosa, Tuhan ubahkan status kita menjadi anak Allah. Dari sakit engkau menjadi sembuh. Dari hidup dalam kutuk, tapi Tuhan ubahkan juga hidup dalam berkat Tuhan. Dari hidup yang sia-sia, Tuhan ubahkan menjadi hidup yang berarti atau bermakna dalam hidup ini. Tetapi saudara, kita juga harus menyadari bagaimana adanya akan kuasa dosa yang berusaha menarik kita semua untuk kembali kepada hidup lama kita semua, saudara sekalian. Itulah sebabnya Alkitab selalu mengajarkan untuk kita tetap mengerjakan keselamatan kita. Kita terus dikuduskan hidup kita dari hari ke hari. Ini yang kita sebut dengan namanya sanctification atau pengudusan. Caranya gimana Pak Rudi? Kita bangun kehidupan doa, bangun kehidupan baca firman Tuhan setiap hari untuk membuat hidup kita makin dimurnikan oleh Tuhan, dibenarkan. Bangun pujian, penyembahan kita. Dan Bapak Gembala sudah memprogramkan Philadelphia Blessing Family menyampaikan bahwa kita dalam 3 bulan atau 90 hari mengadakan pujian penyembahan, bahkan bersyafaat selama 90 hari dari bulan Juli sampai dengan Oktober, saudara sekalian. Saya percaya supaya apa, saudara? Ketika kita melakukan
pujian, penyembahan, doa, rajin beribadah, ya saudara sekalian, melakukan firman Tuhan, maka hidup kita makin dikuduskan dari hari ke hari, saudara. Supaya apa? Seperti kita serupa seperti Kristus dalam hidup ini, saudara. Dan saya percaya juga Tuhan bisa ubahkan hidup kita semua dari yang hina tadi menjadi hidup yang mulia. Dari yang hidupmu terpuruk, Tuhan bisa ubahkan menjadi hidup yang penuh berarti, saudara sekalian. Penuh harapan. Bahkan dari hidup yang sia-sia, dari hidup yang tidak berarti, Tuhan bisa ubahkan menjadi hidupmu bermakna, berarti bagi banyak orang dalam kehidupan ini. Saya teringat sebuah kisah, sebuah kesaksian dari seorang yang bernama Ozzie Taylor Morton. Ia lahir tanpa bisa mengenal siapa ayah kandungnya. Bahkan dia disebut sebagai anak haram, tanda petik, saudara sekalian. Kenapa bisa? Karena ibunya waktu masih muda itu lahir dengan kondisi cacat, ia bisu dan tuli ibunya, saudara. Satu kali ibunya ketika masih muda dia diperkosa dan akhirnya hamil, tapi ibunya mempertahankan anak atau ASI dalam kandungan. Singkat cerita, ASI harus dilahirkan supaya untuk menutup malu, saudara, ia dilahirkan di sebuah kebun yang sangat sepi. Dan kelahirannya ibunya dibantu oleh seorang atau pemilik dari para kebun tersebut. ASI harus hidup dalam kemiskinan. Hidupnya susah. Dia harus bekerja keras karena mamanya terkena stroke. Dia bekerja sebagai buruh kasar di perkebunan kapas pada waktu, saudara sekalian. Tetapi apa yang saya mau sampaikan, dia pernah bilang begini, saya kecewa sama Tuhan. Saya merasa Tuhan tidak adil atas hidup saya. Karena semestinya di masa usia dia remaja dia bisa menikmati masa remaja atau masa mudanya. Tetapi dia harus hidup dalam penderitaan, hidup dalam masa yang susah sekali hidupnya. Tapi satu kali dia berjumpa dengan seorang hamba Tuhan pendeta. Dan pendeta ini mengatakan sama dia, Ozzie, tahukah kau bahwa hidup ini adalah anugerah, nak. Engkau bisa membuat pilihan dalam hidupmu. Engkau bisa pilih hari ini engkau tetap terpuruk dalam kondisi ini, atau engkau bangkit dari kemiskinanmu. Dan hidup merupakan sebuah pilihan. Tapi kau perlu tahu bahwa rancangan Tuhan untuk hidupmu bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan Tuhan untuk hidupmu adalah rancangan untuk punya masa depan yang cerah dalam kehidupanmu. Selama engkau masih bisa memilih, pilihlah yang terbaik. Kata hamba Tuhan dengan penuh makna, saudara sekalian. Pada hari itu, perkataan hamba Tuhan ini sungguh mengubahkan dia. Seolah sebagai sebuah firman Tuhan yang mengena dia. Dan itu yang membangkitkan semangat dia untuk terus dia berjuang. Dan akhirnya kalau kita membaca biografi daripada Ozzie Taylor Morton, ia bisa kuliah dengan di tengah-tengah kesulitan hidupnya sampai selesai. Ia bisa berkarir di Menteri Keuangan. Dan akhirnya dia mencapai posisi puncak dalam karir dia. Dia sebagai Menteri Keuangan Amerika Serikat di zaman Presiden Jimmy Carter, saudara. Anda bisa lihat di slide yang saya berikan, ada mata uang dolar di mana ada tanda tangan dia, Ozzie Taylor Morton, saudara sekalian. Saya percaya, saudara sekalian, ketika kita percaya Tuhan Yesus, maka hidup kita sudah dibebaskan dari kutuk dosa, dari hukuman dosa, kepastian keselamatan menjadi milik kita semua. Tapi bukan cuma sekedar di situ, saudara. Tuhan rindu selama kita hidup di dunia ini juga. Hidup kita bermakna, hidup kita berarti, hidup kita bisa memberi dampak. Kita gak mau hidup dalam kesia-siaan, saudara. Tapi kita bisa menjadi berkat dalam kehidupan ini bagi banyak orang. Ini poin pertama, kemerdekaan yang sejati, saudara. Poin yang kedua, kemerdekaan yang sejati itu berbicara tentang engkau bebas dari kekhawatiran hidup. Matius 6 ayat 34 bilang begini, saudara sekalian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata khawatir ini adalah rasa takut atau gelisah cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Jadi jika seseorang merasa khawatir, maka biasanya orang tersebut mencemaskan sesuatu yang belum pasti atau bahkan belum tentu terjadi. Ada seorang penulis buku yang bernama Don Joseph Gouy. Dia menulis
sebuah buku dengan judul The End of Stress. Hasil penelitian dia menemukan begini, saudara. 85% apa yang dikhawatirkan orang itu tidak akan terjadi. Dari 15% yang terjadi, saudara sekalian, 79% dapat dihadapi dengan baik atau tidak seburuk yang dipikirkan orang sebelumnya. Artinya begini, kalau kita hitung-hitung angkanya, artinya 97% dari kekhawatiran manusia itu tidak pernah terjadi atau tidak seburuk yang dipikirkan oleh orang tersebut, saudara sekalian. Nah, dari buku ini juga dikatakan bahwa kalau seseorang mengalami stres yang berkaitan dengan ketakutan atau kekhawatiran, saudara sekalian, itu bisa menyebabkan penyusutan kemampuan otak atau melemahkan daya pikir, melemahkan kemampuan membuat keputusan dengan baik, atau melemahkan, dikatakan juga bisa melemahkan daya tahan tubuh seseorang. Terus sebabnya selama pandemi COVID-19 ini berulang-ulang, bahkan dalam dunia medis mengkonfirmasi, kalau Anda khawatir, hidup dikuasai ketakutan, hidupmu dikuasai oleh kekhawatiran, maka itu tubuhmu akan mengeluarkan hormon yang bisa membuat daya tahan tubuhmu menurun. Sebabnya selalu ulang-ulang, ayo jangan hidup dilingkupi oleh kekhawatiran juga. Saudara sekalian, ada sebuah penelitian juga oleh seorang yang bernama Wesley S. Sima. Dia meneliti bagaimana kinerja manusia di Universitas Nebraska. Dan dia menyimpulkan begini, semakin besar stres seseorang, semakin besar kemungkinan seseorang akan membuat keputusan yang buruk dalam hidupnya. Itulah sebabnya ada pernyataan yang bagus sebenarnya bilang gini, jangan pernah membuat sebuah keputusan yang sangat penting dalam hidupmu di saat engkau lagi emosi, lagi dalam kondisi marah. Lebih baik ditunda dulu buat keputusan yang penting tersebut, saudara sekalian. Nah, saudara, itulah sebabnya Alkitab yang kita punya ini luar biasa. Dalam Matius 6 ayat 25 mengingatkan kita ketika perkataan Yesus di khotbah di bukit, saudara. Yesus bilang begini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara sekalian, Alkitab mengajarkan, janganlah khawatir akan hidupmu. Khawatir di sini bukan cuma urusan makan, minuman atau pakaian, tapi firman Tuhan ajarkan, jangan khawatir akan seluruh kehidupan kita. Wow. Saudara sekalian, tahukah saudara, kalau Anda baca ayat berikutnya, ya, dalam Matius 6 ayat 23 sampai 30, nanti saudara bisa baca lebih lengkap. Bagaimana Tuhan memelihara. Anda lihat burung-burung di langit, saudara sekalian, yang Alkitab bilang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal, tapi Tuhan pelihara. Bahkan bunga bakung di ladang, saudara sekalian, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, namun kalau kita bunga ini begitu indah dan dipelihara Tuhan juga. Demikian juga rumput di ladang, saudara sekalian, yang hari ini ada, besok dibuang, tapi didandani Tuhan. Luar biasa, apalagi kita ini manusia, ciptaan Tuhan yang begitu mulia, saudara sekalian. Saya percaya Tuhan pasti memelihara hidup saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara, Filipi 4 ayat 19 mengingatkan kita. Ayat 19 mengatakan begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Wow. Saudara, kita harus tahu, Tuhan bukan hanya ingin memenuhi segala keperluan kita, tapi sebenarnya Tuhan ingin menyatakan juga pribadinya kepada kita semua, bahwa Ia adalah sumber, the source. Ia adalah sumber penghiburan. Ia sumber kekuatan kita di masa-masa sulit kita juga. Ia sumber pertolongan. Bahkan Ia sumber mujizat. Artinya Ia adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Justru di saat-saat inilah, ketika engkau merasa khawatir, kau belajar untuk hidup yang berserah kepada kehendak Tuhan. Parudi, apa arti kata berserah? Berserah itu bukan berarti engkau pasrah, tidak.
Berserah itu artinya adalah ketika kita sedang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan sebagai pencipta yang berdaulat atas hidup kita semua. Di saat itulah kita perlu juga selalu melibatkan Tuhan. Kita meminta campur tangan Tuhan dalam hidup kita, saudara sekalian. Ini yang kedua, kemerdekaan yang sejati. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita memiliki kemerdekaan yang sejati, yaitu kalau kita bebas dari hubungan yang hancur atau rusak, saudara sekalian. Saya mau memperlihatkan kepada saudara ada satu kisah di Alkitab. Ketika Yesus sebelum naik ke surga, ketika Yesus habis bangkit dari kubur, dia bertemu dengan murid-murid. Dan ada pesan khusus untuk satu murid juga yang namanya Petrus. Kita baca ayatnya sama-sama. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Kalau kita baca, katakan firman Tuhan katakan demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ia memberikan kesempatan kepada Petrus dengan 3 kali pertanyaan juga. "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Saya percaya peristiwa ini, saudara, bagaimana Tuhan memberikan kesempatan, bagaimana Tuhan memulihkan Petrus, karena dia pernah menyangkal 3 kali Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberikan kesempatan dengan 3 kali pertanyaan. Sebenarnya bermaksud untuk memulihkan hidup dia. Hubungannya yang hancur dia, Tuhan bangkitkan kembali. Hubungan yang rusak tadi, Tuhan pulihkan kembali. Saudara sekalian, sejarah mencatat Rasul Petrus, dia mati syahid dengan disalibkan terbalik, saudara sekalian. Hari-hari ini kita melihat ada begitu banyak hubungan yang hancur. Baik itu hubungan antara keluarga, saudara bersaudara ribut. Bahkan kita mendengar ada baru-baru ini anak daripada seorang konglomerat yang sudah meninggal. Ribut gara-gara harta. Ada yang menggugat di pengadilan masalah harta orang tua. Saudara sekalian, ada juga hubungan suami istri yang hancur. Ada yang diambang perceraian. Tapi mungkin tidak bersampat bercerai, tapi pisah ranjang dan lain sebagainya. Bahkan hubungan orang tua dan anak yang tidak harmonis. Orang tua yang mengutuk anak yang tidak menghormati orang tua dan lain sebagainya, saudara sekalian. Bahkan kalau kita lihat ada banyak orang yang terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka, orang-orang tua. Bahkan mungkin orang yang terlalu sibuk dengan pelayanan mereka dibandingkan membangun hubungan dengan keluarga mereka, saudara sekalian. Sehingga ada banyak mereka gagal dalam hubungan suami istri. Ada banyak orang yang gagal dalam hubungan keluarga, orang tua dan anak juga, saudara sekalian. Dan akhirnya apa, saudara? Semua pencapaian dia menjadi tidak berarti karena keluarganya berantakan, saudara. Ada anak-anak yang terlibat narkoba, ada anak-anak yang terlibat dalam free sex dan sebagainya. Dan itu sangat menyedihkan. Bapak Ibu saudara sekalian, pertanyaannya, mengapa kita butuh hubungan? Hari ini saya mau jelaskan secara singkat. Ada 3 alasan kenapa kita butuh hubungan, saudara. Pertama, hubungan itu, saudara, menentukan kebahagiaan Anda. Hubungan bisa menjadi sumber sukacita, tapi bisa juga menjadi sumber penderitaan kita. Hubungan bisa membuat Anda benar-benar hebat, atau bisa membuat Anda terpuruk, menyedihkan, saudara sekalian. Saya tidak yakin seseorang bahagia kalau pernikahannya diambang perceraian. Saya tidak yakin orang berbahagia kalau ada orang tua yang ribut sama anaknya. Saya tidak yakin ada orang yang bahagia kalau ada anak yang kurang ajar sama orang tuanya, tidak hormat sama orang tua. Saya nggak yakin.
Saudara sekalian, ada seorang peneliti yang bernama Robert Waldinger, dia dari Harvard University. Dia ingin meneliti bagaimana rahasia seorang umur panjang dan berbahagia dalam hidupnya. Dia meneliti selama kurang lebih 70 tahun. Salah satu penelitian yang agak terlama, saudara ya. Dan dia meneliti kurang lebih 700 pria atau lelaki dengan pasangan mereka. Dan cukup lama penelitian ini, saudara. Dan hasilnya dia menemukan bahwa ternyata orang yang berbahagia adalah bukan karena uang yang berlimpah atau karena popularitas dalam hidupnya. No, bukan, saudara. Dia menyampaikan ada 3 hal kunci utama kebahagiaan, yaitu saudara apa sekalian, hubungan yang erat dalam keluarga, kualitas hubunganmu yang baik, dan pernikahan yang mantap. Saya berdoa pernikahan keluarga Philadelphia Blessing Family ada pernikahan yang diberkati Tuhan, pernikahan yang langgeng, yang panjang, yang bisa melihat anak-anak dan cucu-cucu diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, yang kedua, saudara sekalian, mengapa kita butuh hubungan? Karena hubungan menentukan keberhasilan Anda. Kalau kita baca buku-buku kepemimpinan, baca buku-buku manajemen, keberhasilan sebagainya, bahwa ternyata seorang eksekutif pimpinan perusahaan yang berhasil adalah karena kemampuan mereka membangun hubungan dengan orang lain, kemampuan mereka berurusan dengan orang lain. Yang ketiga, kenapa kita butuh hubungan? Karena hubungan akan mengembangkan karakter Anda. Tahukah saudara, siapa Anda beberapa tahun ke depan? Itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama adalah pikiran-pikiran yang Anda izinkan untuk tinggal di dalam kepala Anda. Kalau Anda membangun sebuah pikiran-pikiran yang negatif, maka itu akan membentuk sikapmu yang negatif, karaktermu yang negatif, dan engkau akan menjadi orang yang pesimis dalam kehidupan. Engkau selalu melihat masalah dalam setiap kesempatan. Tapi kalau engkau membangun pikiran-pikiran yang positif, itu akan membentuk sikapmu yang positif juga, mengembangkan karaktermu yang positif, sehingga engkau menjadi orang-orang yang optimis dalam kehidupan. Artinya engkau bisa melihat kesempatan dalam setiap persoalan hidup. Tapi yang kedua, siapa kita ke depan itu ditentukan. Yang kedua adalah dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berhubungan. Itu juga menentukan, saudara sekalian. Karena Alkitab mengatakan orang-orang yang bersamanya kita menghabiskan lebih banyak waktu, itulah nanti yang akan membentuk hidup kita. Saudara sekalian, kalau kita baca 1 Korintus 15 ayat 33, firman Tuhan bilang begini, saudara. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yang terakhir, kemerdekaan yang sejati itu berbicara engkau bebas dari masa lalu yang tidak baik atau buruk, saudara sekalian. Bapak Ibu, kita harus menyadari kita ini semua punya masa lalu. Ada peristiwa masa lalu yang baik, yang penuh kenangan tentunya dalam kehidupan kita. Tapi ada juga yang sulit, yang menyakitkan bagi hidup seseorang. Ada anak yang harus ditinggalkan orang tua sejak masih kecil. Bahkan ada yang suka dipukuli oleh orang tua. Ada anak yang dilecehkan seksual juga sejak masih kecil. Ada yang dibesarkan oleh nenek, tante, kakak, karena orang tuanya sudah tinggalkan mereka. Mungkin juga ada yang mendengar secara online hari ini, saudara sekalian. Anda mungkin pernah salah. Anda mungkin salah dalam pernikahan. Ada perselingkuhan. Engkau tinggalkan istrimu. Engkau punya wanita idaman lain. Atau bahkan engkau punya pria idaman lain. Dan kau jangan salah. Atau mungkin, saudara, ada kekerasan dalam rumah tangga. Pernah pukul istri. Atau sebaliknya, ada istri juga pukul suami, saudara. Artinya istilahnya suaminya diktator, istrinya lebih gladiator, saudara. Ya, kira-kira itu istilah aja, saudara. Dalam hal parenting umpamanya, ada orang tua yang tidak berfungsi dengan baik. Ada ayah yang tinggalkan anak-anak mereka. Pikir, udah nanti mereka besar sendiri, yang penting uang cukup. No, tentu tidak. Anak-anak harus ditemani di masa-masa usia krusial mereka. Ada keluarga, ada orang tua, ada ayah, ada ibu yang bisa menemani mereka. Memberikan nilai-nilai hidup kepada mereka semuanya, saudara sekalian. Atau mungkin ada yang melakukan hal-hal yang sangat bodoh dalam kehidupan ini, saudara sekalian. Tapi biar hari ini
Kita mau bangkit, bertobat, tinggalkan semuanya. Dan saya percaya Tuhan memberikan yang namanya second chance atau kesempatan yang kedua dalam hidup kita. Pak, artinya second chance berarti yang terakhir, Pak? Tidak. Maksud second chance adalah selalu Tuhan berikan kesempatan yang kedua dalam hidup kita. Kalau kita gagal, kita bangkit kembali. Kita gagal, kita bangkit kembali, saudara sekalian. Kalau kita baca di Alkitab, Daud pernah salah. Dia pernah berzinah. Dia pernah membuat sebuah konspirasi sehingga membunuh Uria. Kalau kita baca juga, Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Padahal dia seorang murid yang begitu berapi-api sekali. Tapi kalau kita baca Alkitab, Tuhan memberikan kesempatan yang kedua dalam hidup mereka, saudara sekalian. Saya senang dengan sebuah kutipan yang menyatakan begini. Every saint has a past. Every sinner has a future. Semua orang benar punya masa lalu. Tapi semua pendosa punya masa depan juga, saudara sekalian. Hari ini saya mau bahas sedikit tentang seorang yang di perjanjian lama bernama Mephiboset. Ini menarik sekali. Mari kita baca sama-sama dalam 2 Samuel pasal 9 ayat 3-9, saudara. Firman Tuhan katakan demikian. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hamba Tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Jonathan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala dadang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Siapa Mephiboset? Dia adalah cucu seorang raja dari pada waktu Raja Saul. Namun dia, firman Tuhan katakan cacat kakinya karena timpang, karena waktu dia sempat diselamatkan tapi terkena sesuatu dan akhirnya jadi lumpuh, timpang. Namun ia mendengar kabar bagaimana ayahnya Jonathan, kakeknya Raja Saul meninggal atau mati secara menggenaskan, secara tragis dibunuh. Dan itu membuat dia sangat terpukul dalam hidupnya. Dia merasa tidak layak, minder. Dia bahkan tinggal di kota suatu tempat namanya Lodebar, satu daerah yang sangat miskin. Begitu sulit sekali. Yang sampai hidupnya terpuruk. Karena Mephiboset, dia tinggal di masa lalunya. Dia tidak bisa bangkit dari masa lalu dia, saudara sekalian. Ada banyak orang seperti Mephiboset yang hidupnya tidak bisa signifikan atau bermakna. Karena menganggap dirinya tidak berharga, tidak layak. Bahkan dia katakan seperti anjing mati, saudara sekalian. Dan masa lalu itu bisa membuat seseorang menjadi lumpuh. Hidup tidak maksimal dalam kehidupannya, saudara sekalian. Saya menemukan ada orang-orang yang selalu menyalahkan keadaan dan masa lalu mereka, saudara sekalian. Ada yang sering menyalahkan, kenapa saya harus lahir dari keluarga yang miskin? Kenapa saya harus dibesarkan oleh keluarga yang tidak utuh? Papa mama cerai dan lain sebagainya. Dan mungkin yang mendengar ada 1000 alasan yang kau bisa berikan untuk kau mau bikin sebuah excuse, alasan untuk kau tinggal di masa lalumu. Tapi saya mau beritahu saudara sekalian, kita semua tidak pernah bisa memilih dari keluarga mana kita lahir. Saya Rudi Tankoma tidak bisa memilih saya lahir dari keturunan Tionghoa. Atau mungkin Anda yang lahir dari keturunan mungkin Ambon, lahir dari keturunan mungkin Batak, keturunan Manado, Toraja, Mandar, dari keturunan orang dari Papua. Tidak ada seorang pun yang bisa menentukan lahir dari keluarga mana. Tapi kita semua punya kesempatan yang sama untuk bisa membentuk, menentukan
keluarga seperti apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini? Yang percaya katakan amin, saudara. Saya teringat saudara sekalian, ada seorang anak remaja, pemudi yang begitu cantik namanya Kechi Okwuchi dari Nigeria. Satu kali sekolahnya ingin mengadakan sebuah perjalanan dengan pesawat terbang ke sebuah tempat. Dan mereka beramai-ramai untuk berangkat dengan naik pesawat terbang. Namun naas, pesawat terbangnya mengalami kecelakaan. Dan semua awak pesawat, penumpang meninggal dunia, mati. Kecuali hanya 2 orang yang selamat oleh karena mujizat. Kechi Okwuchi yang selamat dan 1 orang temannya, saudara. Namun seluruh tubuhnya ya luka parah, bahkan terlihat luka bakar. Anda bisa lihat di foto, saya punya slide-slide yang lain, tapi saya beberapa yang saya tidak masukkan, saudara sekalian. Ya, dia harus dipindahkan dari beberapa rumah sakit ke rumah sakit yang lebih baik untuk mendapatkan perawatan supaya dia bisa selamat, saudara. Karena luka bakar yang dia alami. Singkat cerita, dia harus mengalami 100 kali operasi untuk bisa hidupnya terselamatkan. Namun dari pemudi yang cantik, dia bisa hidup tapi punya wajah yang kita lihat yang cacat, saudara, dan tubuh yang cacat, saudara. Karena luka bakar, karena banyak hal yang diceritakan, saudara, dalam peristiwa Kechi ini, saudara. Namun dia tidak tinggal di masa lalu. Dia tidak mengeluh, dia tidak menyesal dan terpuruk dan kemudian salahkan Tuhan. Di masa-masa dia sulit itu, saudara, ketika dia mulai sembuh, dia malah bersyukur untuk anugerah Tuhan yang memberikan dia kesempatan untuk hidup. Bahkan dia suka naikkan puji-pujian karena dia yang seorang anak yang cinta Tuhan. Ya, mamanya selalu memberikan dorongan semangat untuk tetap bangkit dalam kehidupan ini. Dan saudara sekalian, anak ini bangkit. Tinggalkan masa lalu dia, menatap masa depan dia. Dia kuliah, bahkan bisa selesai dengan baik. Bahkan setelah dia bisa ikut America's Got Talent tahun 2017 dan dia bisa menjadi finalis atau masuk 2 besar. Wow. Bahkan tahun 2019 tahun lalu dia ikut America's Got Talent, The Champion untuk para juara. Dia mendapatkan Golden Buzzer dari salah seorang juri. Dan dia bisa langsung masuk semifinal untuk acara pada waktu tahun 2019. Saudara sekalian, apa yang menjadi poin yang saya mau sampaikan di poin yang keempat ini, saudara sekalian? Bahwa kita semua ini, saudara, punya masa lalu. Tapi kita jangan tinggal di masa lalu kita. Kita harus bangkit, kita menatap masa depan, dan kita hidup hari ini, bangkit dari kegagalan, dan kemudian kita melihat masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Buat hidup kita berarti di dalam Tuhan, buat hidup kita bermakna di dalam Tuhan, saudara sekalian. Saya tidak perpanjang firman Tuhan hari ini, tapi saya percaya kita semua perlu mengalami yang namanya kemerdekaan yang sejati dalam hidup ini. Di mana Anda bebas dari hukuman kuasa dosa, kutuk dosa, bebas dari kekhawatiran hidup, bebas dari hubungan yang hancur, bebas dari masa lalu yang tidak baik atau buruk, saudara sekalian. Tuhan memberkati saudara dimanapun Anda berada. Happy Sunday dan God bless you. Saudara sekalian, mari saya ajak jemaat semua untuk bisa bangkit berdiri sebelum kita mengakhiri atau firman Tuhan hari ini, saudara sekalian. Saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada semuanya sekalian. Bapa di surga, hamba bersyukur untuk hari ini. Kami sudah dengar firman-Mu, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang sanggup mengubahkan dan memulihkan hidup kami semua. Kalau ada Tuhan di antara umat-Mu yang mendengar secara online hari ini, Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau menjamah kami semua. Ada hubungan-hubungan yang hancur, hubungan anak dengan orang tua, hubungan suami istri. Hari ini Tuhan, Engkau bisa pulihkan. Dibutuhkan kerendahan hati setiap orang. Dibutuhkan sebuah hati yang ingin mencari wajah-Mu, sungguh-sungguh merendahkan diri. Dan Engkau sanggup memulihkan. Engkau bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Engkau sanggup mengubahkan dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, Tuhan. Hari ini hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman. Tapi Roh Kudus akan mengingatkan terus, menegur kami, mengajar kami terus. Dan terima kasih, ada pemulihan di dalam Tuhan. Ada kuasa Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa
dan bersyukur untuk semuanya ini. Yang percaya dan mengasihi Tuhan, mari katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. God bless you. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mengajak saudara untuk bersama-sama meninggikan Tuhan di akhir ibadah hari ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Diberkati setiap umat Tuhan ibadah hari ini, pelayanan, seluruh kesaksian hidup dari umat Tuhan diberkati. Seluruh pengorbanan dan juga persembahan umat Tuhan diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Kasih dan anugerah serta kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan berlimpah-limpah turun atas setiap kehidupan saudara. Tetap setia mengasihi melayani Tuhan sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.